Sebelum Ike menjelaskan, yuk kita sholat dulu biar semakin berkah. Nah, saatnya sekarang Ike akan menjelaskan sejarah tentang Masjid Jami. Masjid Jami Bengkulu adalah salah satu masjid bersejarah di kota Bengkulu. Masjid Jami Bengkulu merupakan salah satu karya arsitektur oleh Soekarno selama masa pengasingan di Bengkulu. Masjid ini memiliki corak arsitektur Jawa dan Sumatera. Oleh karena itu, Masjid Jami Bengkulu juga terkenal dengan julukan Masjid Bung Karno. Kini, Masjid Jami Bengkulu dinyatakan sebagai bangunan bersejarah di Indonesia dengan kategori benda cagar budaya. Pada awalnya, Masjid Jami Bengkulu merupakan sebuah bangunan kecil yang dikenal dengan Surau Lamo. Di awal abad ke-18, Masjid Jami Bengkulu dipindahkan ke lokasi tempat masjid sekarang berdiri. Arsitektur bangunan masjid pada masa itu masih terbuat dari kayu dan atap rumbia. Selain itu, lantai yang digunakan masih sederhana. Masjid ini didirikan oleh Daeng Makule, seseorang datuk dagang dari tengah Padang. Kedatangan Soekarno di awal tahun 1930, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, De Jonge, mengeluarkan kebijakan baru dalam mempersempit ruang gerak kaum pergerakan di bidang politik. Kebijakan yang dikeluarkan Gubernur Jenderal yaitu larangan berkumpul dan melakukan rapat dengan hukuman pelanggar berupa hukuman buang. Insinyur Soekarno salah satu tokoh pergerakan dihukum buang akibat melanggar peraturan yang dikeluarkan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Ia bersama keluarga dibuang ke Flores pada 1930, lalu dipindahkan ke Bengkulu pada 1938. Saat itu, masyarakat Bengkulu menginginkan perbaikan masjid ini. Pada saat yang sama, Soekarno membuat masyarakat merancang arsitektur masjid ini. Di awal perancangan, Soekarno meminta persetujuan kaum-kaum berpengaruh di sana.
Walaupun mendapat perlawanan, akhirnya Soekarno dapat mewujudkan rancangan arsitektur Masjid Jami Kota Bengkulu. Masjid Jami terletak di Jalan Letjen Suprapto, Tengah Padang, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu. Struktur bangunan masjid tidak berubah banyak. Sebagian struktur masjid masih dipertahankan, kecuali dinding dan lantai masing-masing ditinggikan 2 dan 30 meter. Hal lain yang dirancang oleh Soekarno adalah bagian atap dan tiang masjid. Hingga saat ini, Masjid Jami sudah 3 kali mengalami renovasi. Pada tahun 2000, area masjid mengecil setelah penambahan jalan di sekitar masjid. Pada tahun 2004, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menetapkan Masjid Jami Bengkulu sebagai bangunan cagar budaya. Masjid Jami Bengkulu memiliki ciri khas berupa gaya arsitektur dengan corak Jawa dan Sumatera. Atap masjid bertumpuk dan bertingkat 3 yang melambangkan iman, Islam, dan ihsan. Selain itu, atap masjid tersusun dengan aksen tekukan dan memiliki hiasan berupa kemunca. Atap masjid yang tinggi juga melambangkan skala Tuhan, dengan atap serta ruang pelakon dibuat cukup tinggi seolah-olah menyentuh langit. Masjid Jami Bengkulu memiliki 3 bangunan inti yang saling menyatu. Bangunan ini terdiri atas inti, serambi, dan tempat wudhu. Bangunan inti masjid berukuran 14,65 x 14,65 meter dan memiliki 3 pintu masuk. Serambi masjid berbentuk persegi panjang sebanyak 4 buah dengan ukuran 11,46 x 7,58 meter. Serambi ditopang tiang kuning berbentuk segi 8. Tempat wudhu pada masjid ini berbentuk dari pasangan batu dengan fondasi batu karang. Tempat wudhu berukuran 8,80 x 5,55 meter. Di bagian dalam masjid terdapat pilar dengan ukuran motif ayat-ayat Al-Quran. Bagian atas pilar masjid memiliki pahatan berbentuk salur yang dicat warna kuning gading. Di samping itu terdapat 3 pilar berjejer dengan ornamen kayu di bagian kepala pilar masjid. Pilar terbesar memiliki ukuran sekitar 40 x 80 cm. Di dalam masjid terdapat mihrab dengan ukuran panjang 2,5 meter dengan lebar 1,6 meter. Di sisi kanan mihrab terdapat mimbar yang dibuat dengan gaya Istanbul. Mimbar ini terbuat dari pasangan batu bergaya Istanbul dengan atap kubah sang aluminium berjumlah 2 buah. Mimbar dilengkapi dengan 4 anak tangga. Ini adalah suasana Masjid Jami Kota Bengkulu mendekati malam hari. Teman-teman semua, ini suasana Masjid Jami pada saat malam hari. Masya Allah sekali, pengunjungnya sangat banyak sekali ya. Jadi teman-teman, Masya Allah banget ya, di sini ada taman bermain anak-anak gitu. Nah, bisa dilihat antusias masyarakat Kota Bengkulu dan sekitarnya melakukan sholat maghrib berjamaah di Masjid Jami. Jangan pernah melupakan tempat yang bersejarah, salah satunya yaitu Masjid Jami Kota Bengkulu yang terletak di Jalan Letjen Suprapto, Tengah Padang, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu.
Itulah tadi teman-teman sejarah tentang Masjid Jami Kota Bengkulu yang merupakan masjid bersejarah. Oke teman-teman, itulah video dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.